Oke, eh, Sabar. Oh, ya. iya karena tadi suara agak hilang jadi kami ulang lagi. Jadi diskusi malam ini tuh topiknya tentang pemekaran provinsi di Papua. Apakah itu menjadi sebuah peluang bagi orang Papua atau justru itu akan menjadi malah petaka untuk orang Papua? Karena dalam sejarahnya sejak Otsus diberikan atas tuntutan rakyat Papua ke Jakarta bahwa mereka ingin merdeka. Nah, setelah Otsus diberikan dalam penerapannya, seperti yang kita tahu, dalam 20 tahun Jakarta hanya kasih uang dan semua kebijakan yang lain tidak pernah terlaksana di Papua. Yakni selain hanya memberikan uang, negara juga terus mengirimkan aparat dan persoalan-persoalan yang harusnya dengan diberikannya Otsus itu ada harapan besar bahwa semua persoalan akan selesai, itu tidak pernah terselesaikan. Justru masalah-masalah itu terus bertambah dan tidak pernah selesaikan. Jangankan masalah-masalah yang orang Papua tuntut, 4 akar masalah Papua yang dipaparkan oleh LIPI yang dalam temuan mereka, Jakarta alergi untuk menyelesaikan itu. Nah, oleh karenanya Otsus sudah 20 tahun berjalan dan sudah 20 tahun ke depan akan jalan lagi. Maka kami akan diskusikan secara spesifik salah satu bagian dari apa yang ada di dalam amanat Otsus soal pemekaran. Karena di Undang-Undang Otsus yang lama, kalau ingin memekarkan sebuah daerah otonomi baru di Papua, itu harus ada rekomendasi dari rakyat Papua, termasuk aspirasi dari rakyat Papua itu disalurkan lewat MRP dan DPRP. Tapi ya kita semua sudah tahu bahwa dalam evaluasi tidak pernah dilakukan, dan dalam amandemen Undang-Undang Otsus kemarin Jakarta tetap kepala batu dan dia bikin deponya, tidak pernah dengar orang Papua. Nah, kali ini setelah mereka sahkan Undang-Undang Otsus yang kedua, perubahan kedua, itu belum 1 tahun Jakarta sudah bernafsu untuk memekarkan 4 provinsi lagi. Jadi Papua ini ke depan akan jadi 6 provinsi dengan jumlah penduduk yang hanya 4 juta. Nah, malam ini harusnya sudah sore, tapi dari awal sudah saya minta maaf bahwa ada kesalahan teknis sehingga kami undur. Nah, malam ini saya sedang bersama dengan juru bicara petisi rakyat Papua, Jeffrey Wenda. Jadi jadi ini kalau dari pandangan Jeffrey sebagai aktivis dan juga sebagai juru bicara PRP, dari awal PRP dan rakyat Papua menolak perpanjangan Otsus. Dan sekarang setelah mereka dengan paksakan untuk sahkan undang-undang dan Otsus tetap jalan, mereka sudah rencanakan untuk kotak-kotakan lagi Papua ini dengan dalam bentuk provinsi. Bagaimana Pak PRP melihat ini dan bagaimana Jeff melihat masalah ini? Baik, selamat malam buat kawan-kawan semua yang nonton. Juga terima kasih buat kawan-kawan pimpinan redaksi, kawan Arnold sendiri yang sudah kasih ruang untuk kami sampaikan pandangan kami terkait dengan situasi otonomi khusus juga pemekaran yang sudah dipaksakan oleh Jakarta untuk diberlakukan di Papua. Jadi kalau topik ini sekarang misalnya kita bicara soal pemekaran provinsi peluang atau ancaman, ya memang dia peluang untuk penjajah bagaimana menghancurkan Papua, dan dia sudah pasti menjadi ancaman. Nah, sekarang kita lihat isu pemekaran ini dia muncul beberapa tahun yang lalu, tapi dia tidak muncul begitu saja, tapi ada dorongan, ada yang mendorong isu ini dia muncul.
Nah, aktor yang mendorong ini ada dua yang bermain misalnya. Ada dua yang bermain. Salah satunya adalah Jakarta atau kolonial sendiri sebagai penjajah. Yang kedua, elit-elit Papua yang ingin menjadi penguasa baru di Papua. Yang mau jadi kelas penguasa baru di Papua. Nah, kalau kita bicara soal Otsus, bicara soal pemekaran, ini kan satu paket yang kemudian dilahirkan. Nah, dari sisi misal dari penjajah, dari kolonialisme sendiri, ini harus pahami soal apa itu kolonialisme itu sendiri. Apa itu kolonialisme itu sendiri. Nah, pengertiannya kan dia merupakan praktek kebijakan yang berusaha mengontrol masyarakat yang lemah itu, memperluas atau mengontrol masyarakat yang lemah atau wilayah yang lemah. Nah, watak dari kolonialisme ini kan sifatnya ini kan selalu ekspansionis juga arogan. Nah, tujuan kolonialisme di Papua ini kan bagaimana ingin menguras sumber daya alam di Papua. Nah, sedangkan masyarakat Papua sebagai pemilik negeri ini kan kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah, itu tujuannya kan sudah seperti begitu. Nah, kehadiran kolonialisme di Papua ini kan ditandai dengan tadi bagaimana sejak awal Trikomando Rakyat, Trikora, dikomandakan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta. Nah, setelah dikomandakan Trikora, kemudian ekspansi lagi, pengiriman militer secara besar-besaran itu mulai dilakukan. Hanya tujuannya apa? Bagaimana melakukan perluasan wilayah untuk dijajah. Nah, kemudian kalau kita lihat kan argumentasi misalnya klaim Soekarno ini kan dia melihat bahwa Papua ini merupakan bagian dari sebelum Indonesia ada, Indonesia berdiri, Papua ini merupakan bagian dari kerajaan Tidore. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Nah, klaim yang tidak masuk akal ini kemudian dibuktikan lagi dengan ada perdebatan di KMB. Misalnya Muhammad Yamin dengan Bung Hatta yang berdebat juga dengan Soekarno. Ini bicara soal batas. Nah, kalau Belanda menyatakan bahwa wilayah jajahan Belanda, pusat pemerintahan misalnya Hindia Belanda itu kan hanya dari Batavia, pusat administrasi dilakukan di Batavia. Itu dikuasai dari Ambon dari Sabang sampai di Maluku. Sedangkan di Papua ini kan beda, administrasinya dijalankan di Hollandia atau Nederland Negonia. Artinya kan sudah beda nih posisi itu. Nah, tapi dengan keras kepalanya Soekarno kemudian mengklaim Papua ini merupakan bagian dari itu. Nah, kemudian karena kondisi Belanda yang waktu itu masih setelah Perang Dunia Kedua mengalami resesi, ini kan ditekan juga karena kepentingan Amerika juga ditekan. Kemudian Belanda mulai menyerahkan pemerintahan Papua nih ke Untea. Ini setelah Untea baru diberikan ke ini. Tujuan sekarang sesuai dengan perjanjian New York Agreement, itu kan dilakukan sesuai dengan perjanjian New York Agreement. Nah, dalam perjanjian New York Agreement kan dibahas soal bagaimana penentuan nasib sendiri orang Papua itu dilakukan. Nah, tapi melalui rekayasa Jakarta atau kolonial Indonesia ini kemudian mereka reduksikan persoalan atau menyederhanakan persoalan menjadi hal yang paling kecil tuh. Artinya dengan musyawarah mufakat atau penentuan pendapat rakyat. Dari populasi penduduk misalnya, populasi penduduk yang sekitar 800.000 orang ini yang terlibat dalam penentuan pendapat rakyat atau yang disebut PPRA itu hanya 1.025 orang. Itu pun juga di bawah ancaman teror, intimidasi, juga tidak demokratis dalam menjalankan penentuan pendapat. Nah, tapi kita lihat jadi kolonialisme ini dia hadir di Papua beriringan dengan
kepentingan kapitalisme negara-negara kapitalisme. Hmm. Ini terbukti dengan penandatangan kontrak karya antara Amerika dengan Indonesia Sebelum PPRA dilaksanakan. sebelum PPRA 2 tahun sebelum PPRA itu dilakukan. Nah, jadi karena PPRA itu sudah menangkan, artinya kan rakyat Papua yang punya ya hak-hak politik Papua kan sudah dikorbankan di situ secara tidak langsung. Nah, sekarang yang ada hingga saat ini kan misalnya soal sistem pemerintahan atau birokrasi, pemilihan umum, terus militer, ini kan hadir di Papua dengan cara paksa. Mereka melakukan aktivitas di Papua ini kan dengan cara paksa. Artinya dia membenarkan dia sebagai alat legal bahwa benar bahwa Papua ini ada di bawah penjajah, ada di bawah Indonesia. Nah, tapi kita lihat bahwa pelanggaran HAM dan yang lain-lain ini kan masih sedang berlangsung. Nah, sampai pada tuntutan muncullah di tahun 2000, kemudian Otsus itu dimulai ditawarkan oleh Jakarta. Itu pun dipaksakan lagi. Sedangkan tuntutan rakyat Papua berbeda dari itu. Tidak meminta bahwa Otsus. Nah, itu yang saya jelaskan bahwa itu satu sisi bagaimana kepentingan Jakarta untuk menguasai Papua. Nah, menduduki wilayah Papua. Sekarang di sisi yang lain adalah sekarang kelas-kelas penguasa baru di Papua ini kan sudah mulai muncul. Baik di birokrasi sekarang, bupati, gubernur. Nah, ini kan dorang berdiri juga, artinya dong ada menjadi kelas-kelas penguasa baru di Papua. Nah, terbukti saat ini misalnya soal pemekaran provinsi, misalnya SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat untuk pemekaran Papua Barat Daya. Deklarasi-deklarasi yang dilakukan di beberapa tempat, Papua Tengah, Papua Selatan, terus apa lagi, Pegunungan Tengah. Permintaan dari Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah ya, Beva Balom. Ya. Ditambah lagi dengan baru di Sairere kemarin tanggal 31 Januari. Nah, ini kan ada konsolidasi yang dilakukan oleh elit Jakarta di Sairere, elit Papua di Sairere lagi. Nah, dorang-dorang ini bajingan-bajingan, kelas-kelas penguasa yang ingin menguasai Papua itu juga gitu. Jadi kepentingan mereka itu juga ada dalam kondisi ini ya, sekarang untuk mendorong pemekaran wilayah. Nah, jadi kalau kita bilang kalau pemekaran wilayah ini karena tuntutan rakyat Papua, itu tidak bisa dibuktikan. Atas dasar apa? Nah, ini kan itu. Jadi isu pemekaran ini tidak terlepas dengan itu tadi tuh. Bagaimana kepentingan Jakarta untuk mengontrol Papua, juga elit-elit Papua yang ingin menjadi penguasa baru juga di Papua. Ini kalau melihat di bawah tahun 60, kesepakatan internasional maupun kesepakatan dan perjanjian yang membicarakan Papua, itu orang Papua tidak pernah dilibatkan. Artinya Belanda hadir sebagai penjajah, hadir sebagai penguasa atas Papua, Indonesia duduk dan pihak lain yang ingin menjadi pihak mediatornya. Nah, ini walaupun ada orang Papua saat itu, orang di bawah tahun 60, orang Papua tidak pernah dilibatkan. Masuk dengan PPRA, orang Papua tetap jadi tidak pernah dilibatkan secara masif dalam misalnya membicarakan tentang Freeport, yang kita tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa itu perampokan yang dilakukan negara di sebuah daerah yang bukan wilayah dia. Karena 2 tahun sebelum PPRA dilakukan baru kemudian kesepakatan itu dilakukan. Nah, PPRA dilakukan di bawah tekanan militer. Bersamaan dengan itu juga di awal-awal 60-an memang dilakukan dengan penerapan pengiriman aparat dalam jumlah banyak ke Papua. Nah,
Sampai dengan tahun 2000 pun demikian. Dan yang paling nyata adalah kemudian di saat pengesahan undang-undang Otsus di tahun lalu, itu memang ada tuntutan dari rakyat Papua. Ada misalnya gubernur punya pendapat lain, MRP juga kemudian punya pendapat, DPRP. Nah, itu semua diabaikan, termasuk rakyat Papua yang diakomodir oleh PRP dengan jumlah 700-an ribu tanda tangan. Nah, artinya memang apakah memang dari dulu sampai dengan baik di saat Belanda menjadi penguasa atas Papua maupun Indonesia setelah menjadi penguasa atas Papua, orang Papua ini hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, dan yang mereka kejar adalah sumber dayanya. Itu yang pertama. Dan apakah tidak berlebihan jika menyatakan bahwa ini bentuk pendudukan dan penjajahan saat ini yang dilakukan negara atas Papua? Dalam konteks semua yang orang Papua tidak pernah dilibatkan, pertama. Kedua, apa yang orang Papua sampaikan tentang yang solusi yang terbaik untuk mereka tidak pernah didengar. Justru mereka Belanda dan Jakarta menyatakan mereka punya solusi adalah yang terbaik, tapi yang lebih parah, Jakarta selalu mengabaikan aspirasi, mengabaikan solusi-solusi yang ditawarkan, kemudian dia terapkan apa yang dia inginkan. Dan sampai di sini tidak pernah jadi sesuatu yang baik, tidak pernah menjadi solusi atas sebuah masalah. Nah, bagaimana pandangan PRP? Jadi bukan baru ya. Jadi dari tahun 1875 itu kan 1875 ini kan Papua dia kan dia belum terbagi, dia masih luas. Tapi karena kolonial setelah misi perdagangan dari bangsa-bangsa Eropa muncul, dengan berakhirnya misi perdagangan mulai kemudian Papua dibagi menjadi tengah antara Papua Timur dan Papua Barat. Papua Nugini dengan West Papua. Dan juga kan tidak ada keterlibatan. Pembagian wilayah dilakukan atas kepentingan mereka gitu, kolonialisme itu sendiri. Bahkan perjanjian-perjanjian yang misalnya yang tadi kita bilang soal KMB lah, ini kan juga bicara soal batas wilayah. Nah, di situ orang Papua juga tidak dilibatkan. Bicara soal New York Agreement, orang Papua tidak dilibatkan. Padahal di tahun 60-an itu sudah ada partai-partai, 12 partai lokal, 12 partai yang dibentuk oleh intelektual Papua. Bahkan perjanjian misalnya New York Agreement, soal New York Agreement lagi rakyat Papua tidak dilibatkan. Bahkan Otsus kemarin lagi, Otsus 2001, Otsus nomor 21 tahun 2001 juga rakyat Papua tidak dilibatkan. Ini dipaksakan oleh Jakarta. Bahkan di tahun yang sekarang juga nih, rakyat Papua minta bukan Otsus. Artinya akar persoalannya ini harus diselesaikan dulu. Akar persoalannya apa? Ini soal kebangsaan. Ini soal tuntutan politik rakyat Papua ini harus dibahas dulu. Selama ini tidak dibahas. Pelanggaran HAM, pengisapan secara besar-besar, perampasan tanah adat, marginalisasi, ini akan terus terjadi. Dan itu terbukti sampai sekarang masih Jakarta mau buat pendekatan dengan berbagai macam cara pun tidak akan pernah selesai. Oke, ini nah soal wacana pemekaran provinsi ini kalau di undang-undang Otsus yang awal yang sudah berlaku 20 tahun lalu, itu dalam satu pasalnya menyebutkan kalau misalnya ada daerah yang ingin dimekarkan, itu ada aspirasi dari masyarakat Papua, ada pertimbangan dari MRP, dan aspirasi itu disalurkan lewat lembaga rakyat, lewat DPRP. Tapi yang sekarang di undang-undang yang baru itu mereka ubah, dan saya sempat baca sedikit bahwa di situ disebutkan pemekaran boleh dilakukan tanpa ada aspirasi rakyat dari rakyat Papua, dan tanpa ada pertimbangan atau permintaan atau usulan atau aspirasi yang disalurkan lewat MRP dan DPRP. Dan itu diwujud nyatakan dalam agenda mereka menyatakan akan mekarkan 4 provinsi baru. Nah, dalam konteks ini ada anggapan bahwa Jakarta memang tidak ingin mendengar aspirasi orang Papua dalam perubahan undang-undang Otsus kemarin, kemudian membuat
undang-undang itu dibikin sedemikian rupa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Jakarta yang bisa membuat Papua semau mereka. Ya terbukti ada 4 provinsi akan lahir, ada pengiriman aparat yang jenderal yang baru ada sampaikan bahwa mereka akan mendirikan 8 kodim baru dan yang lain-lain. Artinya ini kemudian membuat, kalau kembali ke topik bahwa apakah ini menjadi peluang atau malapetaka, dengan 2 provinsi yang ada sekarang orang Papua termarginalisasi, orang Papua terpinggirkan secara betul-betul terpinggirkan. Ini kalau misalnya yang dilihat oleh PRP sebagai dalam konteks pemekaran yang sedang dipaksakan ini, ke depan itu dengan yang lalu itu akan seperti bagaimana? Apakah ini akan menjadi sebuah peluang yang bagus untuk orang Papua? Ya tentu saja bisa jadi peluang bagi mereka yang berpendidikan, tapi tetap dalam pengambilan yang kebijakan dan penempatan di birokrasi dan lain-lain, ya kita tahu bahwa bukan orang Papua yang menikmati semua itu. Dan para elit politik lokal yang bernafsu untuk mekarkan provinsi ini pun orang-orang yang sebenarnya sudah 2 periode dan mereka sudah tidak tahu mau kemana. Nah ini bagaimana tanggapannya? Jadi di masa sebelum Otsus yang baru ya, itu kan tadi saya bilang bahwa kalau sekarang nih kan, kalau di yang sekarang nih istilahnya kalau yang lalu tuh Jakarta dia pegang ekor, dia lepas kepala. Tapi sekarang dia pegang kup batang leher, dia pegang kupnya ekor. Jadi kup tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kembali ke yang tadi saya bilang soal pemekaran wilayah. Dalam peraturan undang-undang Otsus ini kan masih ada penyumbatan bagaimana soal Jakarta punya keras kepala, Jakarta ingin memekarkan wilayah. Tapi ini dibatasi dengan undang-undang Otsus tuh, karena harus lewat ini dan segala macam. Nah sekarang karena ini sudah diambil alih semua oleh Jakarta, apapun kepentingan Jakarta tetap pasti lolos. Tetap dia akan memperluas dia punya wilayah lagi. Nah tujuannya apa? Eksploitasi sumber daya alam. Nah sekarang Papua ini kan luas, populasi penduduk berapa? 4 juta, siapa punya data yang bisa benarkan bahwa itu 4 juta orang Papua yang ada sekarang? Nah, itu belum bisa dipastikan soal populasi penduduk. Oleh 4 juta yang selama ini disebut-sebutkan bukan hanya khusus orang Papua. Nah, itu 4 juta itu kan sampai sekarang mungkin belum ada data valid bahwa jumlah orang Papua sekian, itu belum ada. Yang kita tahu ya orang Papua di beberapa tempat itu minoritas. Jadi jumlah 4 juta itu juga bisa memang betul ada 4 juta orang di Papua. Tapi orang Papua secara spesifik orang Papua berapa banyak ini kan kita tidak tahu. Nah, dalam konteks yang ini ya yang nanti menguntungkan, yang nanti mendapat manfaat itu selain mereka yang bernafsu untuk mekarkan, tapi siapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kembali sekarang kan kita lihat dari populasi penduduk kan belum ada yang bisa pastikan ya, gitu secara valid. Nah sekarang 6 wilayah yang sekarang provinsi yang mau dimekarkan ini untuk siapa kepentingannya? Nah, kembali ke tadi Jakarta punya kepentingan untuk bagaimana menguras sumber daya alam di Papua. Nah dia butuh segala macam untuk menguatkan dia punya posisi di Papua. Dia butuh pembangunan trans jalan, dia butuh beberapa tempat bagaimana menghubungkan wilayah-wilayah eksploitasi itu bisa berjalan dengan mulus. Tapi juga dengan kekuatan militer bagaimana bisa mengontrol semua itu. Nah sekarang 6 provinsi yang dimekarkan ini untuk siapa pertanyaannya? Dengan populasi penduduk rakyat Papua sekarang seperti begini, bahkan harus dipertanyakan lagi 60.000 orang Papua yang mengungsi di wilayah konflik ini sekarang di mana? Nah posisi ini kan juga elit-elit bajingan, kapital elit-elit politik yang sekarang ada nih kan, dong tidak pernah pikir itu. Dong pikir bagaimana mengamankan posisi mereka saja, tapi tidak melihat itu korban dari pengungsi, misalnya
terlalu banyak ibu dan anak, bahkan ada informasi kalau ibu melahirkan di hutan. Nah, ini kan menjadi ancaman serius bagi orang Papua sendiri gitu. Jadi artinya bahwa dalam kehidupan real sudah seperti itu. Ya, dari jumlah dari jumlah penduduknya sudah ya, belum tentu 4 juta. Sudah pasti. Kemudian dari segi seberapa banyak orang Papua yang saat ini kerja secara produktif dan berapa banyak orang Papua yang pengangguran. Yang kita tahu dalam beberapa kesempatan ada peluang-peluang yang bisa itu jumlahnya memang bukan sedikit, tapi puluhan ribu orang yang menganggur di Papua. Walaupun Otsus itu bisa menjadi sebuah di 20 tahun yang lalu Otsus itu bisa menjadi sebuah solusi untuk ya ini menjawab yang begini, tapi kan itu terus terpelihara, terus terjadi marginalisasi, terus terjadi sampai dengan hari ini. Yang paling inti adalah seperti yang Jeffrey sampaikan, siapa yang mau nikmati barang ini. Nah, sedangkan kalau soal misalnya bicara tentang pengungsi, yang fatal adalah beberapa bupati yang ada di daerah-daerah konflik ini kan yang ikut mendeklarasikan permintaan provinsi ini di kabupaten tidak benar satu, kemudian sudah minta itu, sedangkan di bawah orang mati terus. Nah, ini memang satu sesuatu yang tidak bisa kita harapkan bahwa pemekaran akan menjadi jadi sebuah jawaban untuk menyelesaikan persoalan, tapi justru akan menambah persoalan. Nah, ke depan kalau dilihat secara dari kacamata soal peluang ini, itu justru akan membuat sebuah ekspansi besar-besaran ke dalam Papua dari bagi pencakar di luar Papua. Itu sudah pasti. Nah, mungkin juga dari beberapa pernyataan para pejabat di Indonesia yang menyatakan bahwa orang-orang tidak benar akan dikirim ke Papua, termasuk polisi bermasalah yang di Jakarta dikirim ke Papua Barat, artinya jadi tempat pembuangan. Nah, dari konteks ini bagaimana Anda melihatnya? Jadi memang ini ancaman serius ya, ancaman yang sangat serius sekali buat orang Papua. Karena tadi dari sumber daya manusia mau bilang kita dengan puluhan orang, tapi dengan demikian ini tidak akan pernah menjawab tadi soal bagaimana lowongan kerja misalnya. Dia tidak akan pernah menjawab, karena soal akar masalah ini kan akar masalahnya belum diselesaikan Ya. dan memang harus dituntaskan. Jakarta mau paksakan pemekaran, mau paksakan Otsus, tapi perang TPNPB itu masih berlanjut, sampai saat ini, dan itu tidak bisa dihindari. Dan itu solusinya ya sekarang bagaimana Jakarta harus dewasa, maksudnya penjajah ini harus dewasa, memberikan paling tidak dia buka ruang demokrasi, seluas-luasnya. Dia tarik semua militer dari Papua dan hentikan semua eksploitasi sumber alam dan bicara dengan Papua, rakyat Papua mau apa, atau paling tidak kasih referendum. Kalau referendum ini kan sebuah jangankan menuntut, dengar kata referendum itu mungkin sudah Jakarta sangat tidak mau. Nah, itu seputar yang gambaran secara umum, tapi dari segi beberapa persoalan yang kita bahas hari ini aktivis di Papua hari ini memandang bahwa mereka tetap pada prinsip untuk menolak semua kebijakan Jakarta, termasuk Otsus dan lain-lain. Tapi realnya jalan terus gerakan-gerakan yang mungkin juga soal ruang-ruang demokrasi yang dibatasi. Apa yang mungkin penting dan perlu dilakukan di antara para aktivis maupun LSM dan rakyat Papua di tanah Papua dengan berbagai kebijakan Jakarta yang tidak pro dan tidak melihat apa yang sebenarnya menjadi tuntutan orang Papua itu, dalam artian kalau referendum ya terlalu besar lah ya,
referendum sebagai sebuah solusi. Tapi untuk menyelesaikan persoalan politik memang harus ada di tingkatan itu. Tapi untuk yang sekarang yang perlu dilakukan yang sebaik dalam menyikapi semua kebijakan-kebijakan Jakarta yang apa artinya keras kepala dan menurut dia baik itu yang dia terapkan di sini, sedangkan di sini ya tidak pernah menjadi sebuah solusi, artinya kontradiktif. Jadi dalam konteks seperti ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh orang Papua, baik Papua dan Papua Barat di tingkatan akar rumput maupun LSM, kaum terpelajar, aktivis ini apa untuk menyikapi kebijakan Jakarta yang seperti ini. Nah, yang paling penting untuk dilakukan adalah pertama konsolidasi harus dilakukan. Jadi konsolidasi tingkat gerakan harus jalan, konsolidasi tingkat dewan gereja harus jalan, konsolidasi tingkat LSM harus jalan, dan semua harus bersatu. Semua harus bersatu untuk melihat bagaimana berhadapan dengan Jakarta. Itu tidak bisa terpecah-pecah. Dan perlawanan itu harus dilakukan. Jadi memang dia harus dilakukan. Yang paling penting pertama adalah konsolidasi di akar rumput. Jadi kita tidak bisa biarkan situasi ini berjalan terus. Jadi yang paling penting adalah perlawanan dari rakyat Papua itu sendiri. Dan rakyat Papua memang harus sadari bahwa Otsus, pemekaran dan sekarang ini ancaman serius bagi orang Papua. Dan perlawanan itu sudah harus dilakukan dari sekarang. Nah sekarang kami misalnya di petisi rakyat Papua ada sekitar 13 organisasi. Kami sudah lakukan konsultasi dari tahun 2020. Sekarang kami sudah menyatakan sikap bagaimana tetap kawal petisi rakyat Papua untuk menggalang suara rakyat Papua. Sekarang ada sekitar 17.179 suara yang sudah terkonsolidasi. Dan kami akan lakukan konsultasi lebih lanjut hingga akhir tahun. Nah ini sebagai bentuk sikap penolakan kita terhadap kependudukan atau pemaksaan otsus di Papua. Baik, dalam konteks ini kalau dari konsolidasi yang dilakukan PRP dalam penggalangan dukungan termasuk kemudian menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi rakyat terhadap respon mereka atas kebijakan-kebijakan baik di Papua maupun kebijakan secara langsung dari Jakarta ini. Di tingkatan akar rumput PRP melihat aspirasi, keinginan, niat itu seperti apa dalam menyikapi kebijakan ini, terutama dalam hal ketika melihat dari niat orang Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka dan membubuhkan tanda tangan dan seterusnya itu yang PRP lihat hari ini realnya orang Papua itu maunya seperti apa, maunya yang bagaimana dalam hal menyikapi kebijakan-kebijakan Jakarta tadi, termasuk kebijakan Papua yang juga seperti tadi bilang bahwa memang ya kepala kok jalan tapi ekor saya yang pegang, maksudnya Jakarta pegang ekor. Dalam kondisi seperti ini yang PRP lihat dari aspirasi langsung yang dari masyarakat yang PRP tampung itu bagaimana? Kalau dari masyarakat 117.179 suara itu sebagai bukti bahwa rakyat Papua memang tidak sepakat dengan otsus untuk dilanjutkan. Jadi memang rakyat Papua punya sikap bahwa otsus harus ditolak. Yang harus diberikan adalah soal tadi, bagaimana menyelesaikan akar konflik di Papua itu. Jakarta harus duduk dengan rakyat Papua, selesaikan secara demokratis. Jadi kalau soal akar rumput ya memang tuntutan rakyat Papua tidak pernah bicara soal pemekaran, tidak pernah bicara soal otsus. Kepentingan mereka apa soal itu? Tidak ada sama sekali. Yang ada sih soal tadi, bagaimana kelas penguasa baru yang ada di Papua juga dengan Jakarta untuk menjalankan otsus juga dengan pemekaran. Ya, ini nanti kemudian PRP sampai dengan otsus disahkan sudah umumkan bahwa sekian ratus banyak orang menyatakan sikap menolak, dan ini akan terus ditindaklanjuti nanti ke depan. Nanti hasil penandatangan yang dikumpulkan akan mau sampaikan bahwa dengan maksud seperti apa, maksud disampaikan dalam tujuan, dalam artian bahwa nanti
dari petisi suara rakyat yang dikumpulkan ini nanti akan menjadi, apakah itu kemudian akan menjadi sebuah bargaining politik ke Jakarta atau akan seperti apa? Soal petisi ini dimuarakan kemana, Ya. itu kami sudah sepakati bersama bahwa kita akan buat forum rakyat. Nanti rakyat akan putuskan barangnya akan dibawa kemana. Pada intinya kami akan sediakan ruang untuk rakyat sendiri putuskan bahwa barang ini mau dibawa kemana. Nah, kalau dari perjalanan panjang Otsus 20 tahun itu memang rakyat Papua tuh berulang kali sampaikan penolakan dengan berbagai cara sampai dengan 20 tahun selesai di 2021. Nah, yang sekarang juga tetap ada perlawanan seperti itu, tapi ya memang terus Jakarta terus melaksanakan menerapkan kebijakan-kebijakan dia itu ke Papua. Sesuatu hal yang mungkin dilakukan secara real, karena sekarang kalau mau lihat memang orang Papua ini disibukkan dengan satu, politik praktis, yang kedua itu soal pemekaran. Jadi orang sudah mulai baca seakan ini seakan itu, tapi ancaman serius yang hari ini terlihat yang tidak disadari adalah marginalisasi dengan penguasaan sektor-sektor ekonomi. Misalnya yang kita tahu dalam contoh nyata adalah mereka sampaikan bahwa jembatan merah itu ada ikon kota Jayapura yang akan membuat ini dan itu, tapi nyatanya orang-orang yang rakyat Papua yang pemilik tanah, pemilik tempat itu tersingkirkan. Dan kita bisa lihat bagaimana dari sepanjang jembatan itu sampai dari ujung ke ujung sampai dengan sepanjang jalan itu tidak ada, ya kalaupun ada ya tidak banyak, tapi dari segi jumlah orang Papua secara ini memang betul-betul termarginalkan. Dan itu justru memudahkan orang-orang yang dalam hal perdagangan untuk orang-orang imigran dari Jawa ke sini. Nah, kemudian itu juga dalam hal yang lain, dari sektor yang lain juga begitu. Jadi memang kalau mau bilang secara kasar, Otsus ini bukan sebuah jawaban, tapi juga sebuah ancaman, sepakat. Nah, apakah kita akan begini-begini terus? Begini-begini dalam artian kita akan hidup dalam cengkeraman, tekanan. Nah, itu satu hal yang berbeda. Tapi dalam konteks memperjuangkan aspirasi rakyat yang disalurkan lewat PRP itu, ya, soal demokrasi misalnya, orang Papua hanya mau demo, jangankan demo, tapi mau berdoa dibatasi di ini di itu macam-macam. Jadi saya sangat pesimis bahwa ini akan menjadi sebuah solusi ke depan. Nah, dalam konteks ini itu yang secara nyata selain aspirasi yang disampaikan, yang dialami oleh rakyat Papua dari dampak-dampak kebijakan itu seperti dari Jakarta maupun Papua itu seperti bagaimana? Jadi kalau tadi kan kita singgung tentang aspirasi dari atas apa yang mereka alami, tapi yang mereka alami hari ini dari baik pendidikan, misalnya 3 hal lah, 4 hal: pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan. Nah, itu yang dialami oleh rakyat Papua itu dalam kacamata PRP dan JF sendiri bagaimana? Jadi Otsus sudah 20 tahun ya, 20 tahun kita sudah belajar banyak ya. Belajar banyak tentang bagaimana praktek koordinasi itu di Papua. Nah, sekarang kan sudah mulai di dengan adanya pemekaran 6 provinsi baru. Ini tadi kita bilang bahwa memang dia sebagai ancaman bagi orang Papua. Karena transmigrasi itu dia akan tetap masuk, dan itu ruang yang memang Jakarta siapkan. Nah, ini juga tidak terlepas dengan bagaimana populasi penduduk orang Papua itu yang jelas akan semakin habis. Nah, ini juga tidak terlepas dengan tuntutan rakyat Papua bagaimana untuk menentukan status politiknya sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Nah, untuk menyikapi ini ya memang sudah saatnya sekarang seperti tadi, konsolidasi itu harus jalan, aksi mobilisasi itu harus dilakukan, dan perlawanan itu harus dilakukan tanpa henti. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berjalan terus. Rakyat Papua harus mulai konsolidasi, sudah menganggap bahwa ini sebuah ancaman.
Jadi tidak jatuh pada janji-janji yang dibuang oleh Jakarta bahwa ini untuk demi kesejahteraan, demi kemajuan. 20 tahun itu sudah pelajaran buat rakyat Papua. Bagaimana ada praktek marginalisasi, ada praktek apa? Ada penyingkiran terhadap orang Papua. Hak masyarakat adat dirampas habis-habisan. Nah, ini sudah terbukti dan sekarang memang kita tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi ini. Rakyat Papua bersikap bagaimana melawan kolonialisme di Papua. Kalau Jeffrey lihat dengan dua provinsi yang ada sekarang, baik kalaupun di tingkatan birokrasinya secara birokrat dengan politik praktis, ya oke lah. Secara ini Papua dan Papua Barat beda. Tapi di akar rumput ini kan tidak pernah membedakan itu. Artinya apa yang terjadi di sini, di sana disuarakan bersama. Nah, ke depan ini akan menjadi tantangan besar bahwa dengan adanya empat provinsi baru ini membuat masyarakat di beberapa wilayah itu akan terfokus pada daerah masing-masing. Ini ke depan tantangan yang akan dihadapi rakyat Papua sendiri maupun dari tingkatan LSM dan aktivis itu akan bagaimana Bung Jeff lihat itu? Dari segi apa konsolidasi di tingkatan masyarakat masyarakat Papua sendiri ya, karena ya secara administrasi, birokrasi dan politik praktis itu akan beda, tapi di tingkatan masyarakat Papuanya. Ya, jadi dengan adanya pemekaran ini kan dia akan buat dia akan buat masyarakat ini semakin apa termarginal. Nah, dengan kondisi yang seperti begini juga ruang gerak bagi gerakan itu dia akan semakin sempit. Misalnya secara inilah, misalnya TPNPB lah, aktivitas yang selalu mereka lakukan ini kan semakin sempit juga. Bahkan di kota juga dengan pembungkaman ruang demokrasi yang benar-benar nyata di Papua gitu. Penangkapan aktivis dan segala macam. Nah, Jakarta tahu. Jadi soal pemekaran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2001 ini kan satu paket dengan Omnibus Law. Dia menyadari bahwa akan ada gejolak yang akan terjadi. Untuk memastikan itu, kekuatan aparat keamanan, aparat militer di Papua ini akan semakin bertambah di Papua. Misalnya Kogab Wilhan yang ada di Timika. Timika kah di Kogab Wilhan 3 di Timika. Timika. Nah, ini baru komando wilayah 3 nih. Maluku, Papua dengan Papua Barat. Nah, sekarang dengan pemekaran provinsi yang baru, berapa lagi Kodam yang akan ditambah nanti? Berapa lagi Korem yang akan ditambah lagi? Belum yang lain-lain lagi. Nah, ini kan menjadi ancaman serius bagi ruang gerak tadi. Kemarin baru-baru setelah ada pernyataan dari pemerintah pusat bahwa upaya untuk mewujud nyatakan niat mereka untuk mengadakan 4 provinsi itu hampir pasti jadi dan proses sedang jalan. Dan ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Natalius Pigai bahwa kalau pemerintah teruskan perjuangan untuk mengadakan 4 provinsi lagi, itu orang akan beli senjata dan akan lawan negara. Kalau Jeffrey melihatnya bagaimana, apa yang Bung Natalius sampaikan dalam kaitannya dengan tadi soal ya silakan jalan, tapi di dalam perlawanan di bawah akan tetap jalan. Dibicara soal Artinya bahwa Pigai sampaikan ya pemekaran belum bisa dilakukan. Kalau itu dipaksakan akan ada perlawanan yang kuat dari bawah begitu. Singkatnya begitu. Nah, ini perlawanan kuat yang dimaksudkan ini kan menurut Pigai itu dalam konteks ya itu akan menjadi sebuah ancaman besar karena akan perlawanan itu makin kencang dari bawah begitu. saya kira itu dia analisa sendiri, melihat apa gerakan juga
situasi yang nanti akan terjadi ketika pemekaran itu dilakukan. Tapi ya itu saya kira dia punya analisa ya. Tapi memang gerakan dia akan semakin meluas karena tadi ancamannya real. Ketika ancaman ini dia real, dia serius, maka perlawanan itu akan semakin masif. Itu sudah pasti. Nah, kalau dilihat dari DPRP, MRP, gubernur ini, ya kalau ya kita lihat bahwa ada sejumlah politisi yang menyatakan sikap mereka, menyampaikan pernyataan mereka lewat media terkait dengan kebijakan Jakarta. Tapi secara lembaga ini kan, kalau Jeffrey lihat bagaimana atas di tingkatan birokrasi maupun politisi di lembaga rakyat dan pemerintah atas kebijakan Jakarta itu. Misalnya dalam konteks 4 provinsi ini, 4 provinsi yang baru akan dimekarkan. Jadi tadi kalau sebelumnya sebelum otos jilid lalu dilanjutkan, ini sikap elit politiknya masih ragu-ragu nih. Karena mereka menyadari bahwa ada gerakan yang mulai muncul. Jadi secara terang-terang mereka belum bisa menyatakan sikap secara terbuka. Tapi konsolidasi mereka itu jalan. Tapi satu titik ketika mereka menyadari ketika gerakan ini semakin kuat, posisi mereka bimbang, mereka akan tunduk. Jadi apa yang mereka pikirkan ini tidak akan tercapai begitu, karena mereka lihat secara real bahwa gerakan sedang bangkit. Gitu. Nah, tapi untuk menghadapi situasi ini kan mereka tidak bisa muncul secara kelembagaan, paling secara individu bagaimana menyatakan sikap gitu, soal ini. Ini kan lemah sekali itu soal sikap mereka, tapi tidak munculkan secara lembaga. Misalnya legislatif yang punya kewenangan, mungkin seperti begitu. Itu ya betul juga bahwa mesti ada tekanan publik yang kuat supaya memang kebijakan itu diambil secara apa memungkin kelembagaan. Nah, memungkinkan tidak ke depan kalau ya beberapa politisi muncul sampaikan pendapat mereka, tapi secara lembaga mereka diam dan tidak jelas sikapnya bagaimana dengan kebijakan Jakarta. Ini memungkinkan tidak kalau kemudian ada gerakan rakyat yang perlu digalang supaya ini betul-betul kasih penekanan yang kuat ke pemerintah di provinsi Papua maupun para politisi di lembaga-lembaga rakyat ini. Jadi kembali posisi mereka abu-abu, jadi tidak jelas. Jadi ketika gerakan itu semakin kuat, akan goyang. Tapi ketika gerakan dia lemah, dia akan memperkuat dia punya posisi, dan dia tidak akan pernah mendengar apapun aspirasi dari rakyat Papua. Dan dia akan posisi seperti begitu. Nah, itu sudah menjadi watak dia, karakter dia sebagai kelas yang ingin menguasai. Ya begitu. Ini kalau saat ini PRP punya sikap, punya pesan untuk rakyat Papua hari ini atas apa yang terjadi saat ini, baik dari segi kebijakan Jakarta maupun yang misal dalam ya terutama konteksnya kebijakan yang dipaksakan. Dan ada apa yang ingin PRP sampaikan kepada rakyat Papua? Jadi pesan kami terhadap rakyat bahwa dengan dilanjutkan Otsus Jilid 2 juga pemekaran wilayah yang sedang direncanakan ini kita pahami bahwa dia sebagai ancaman serius bagi kita, dan ini benar-benar serius. Nah, kami ingin menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa sudah saatnya kita tidak bisa tinggal diam, kita bisa tinggal tenang melihat kondisi ini. Rakyat Papua harus bangkit, rakyat Papua harus menyatakan sikap, libatkan diri, organisir diri, terlibat dalam gerakan perlawanan yang ada di Papua untuk menentang kolonialisme atau penjajahan yang ada di negeri ini. Dan kita harus mulai dari sekarang. Untuk sikap ya ke pengambil kebijakan di Paguban Papua, Papua Barat, para bupati yang
bernafsu untuk mekarkannya ada apa? Ya kan, jadi kalau untuk pejabat apa elit elit birokrat yang ada di Papua, kami sampaikan bahwa hentikan segala macam bentuk upaya-upaya untuk membenarkan praktek penjajahan di Papua, atau rencana pemekaran harus diberhentikan, harus dibatasi, bukan harus diberhentikan, harus ditiadakan. Rakyat Papua punya keinginan bahwa bagaimana menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Jadi jangan memperpanjang penderitaan di Papua lagi. Kalau untuk Jakarta sih yang sedang kepala batu tidak mau dengar, pada ada paksakan depo keinginan ini apa? Memang dia tidak akan Iya. pernah dengar. Iya. Dan rakyat Papua sudah harus melakukan perlawanan. Mobilisasi harus dilakukan. Konsultasi harus dilakukan. Mulai Mulai dari sekarang harus dilakukan di seluruh wilayah Papua, bahkan di Indonesia. Perlawanan harus dilakukan secara serius. ada pesan terakhir? Ya mungkin Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah nonton. Ini episode kedua. Nanti ada episode berikut lagi. Selain PRP, terima kasih buat Jeffrey. Terima kasih buat PRP. Nanti akan ada episode-episode berikut dari para suara Papua. Ya, bicaranya santai-santai tapi agak berbobot. Mau siap apa? Ada siapapun bisa diundang untuk bicara di sini. Di sini Suara Papua sediakan ruang untuk rakyat Papua bicara tentang apa yang mereka rasakan, mereka dengar, mereka lihat, dan mereka jalani. Terima kasih dan selamat malam untuk semua, dan terima kasih sudah nonton. Nantikan para Suara Papua di episode berikut. Selamat malam. malam-malam.